Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar Mekatron, yaitu perancangan mesin pencetakan nugget. Nah, untuk nama anggotanya bisa dilihat di layar. Lanjut, Afil. Nah, jadi untuk pendahuluan latar belakang kenapa kita milih tema ini tuh, milih manufaktur ini tuh, jadi dalam kondisi pandemi ini makanan instan menjadi populer karena mudah dimasak dan dan praktis. Maka dari itu permintaan pasar menjadi sangat tinggi. Nah, itu teh menekan pabrik untuk memproduksi lebih banyak produk sehingga overload. Nah, overload ini juga mempengaruhi bentuk dan rasa yang tidak sesuai, nggak konsisten, dan bahan yang terbuang dengan percuma. Nah, maka dari itu, dari permasalahan ini tuh kami akan menjelaskan rancangan mesin yang lebih efisien dengan tujuan sebagai berikut. Tujuannya teh kualitas produk terjaga dari segi bentuk dan ukuran. Nah, kita di sini lebih fokus ke nugget yang gambar yang berkarakter kayak huruf kayak gitu. Nah, yang kedua menemukan solusi mesin yang cocok pada permasalahan yang tadi di atas gitu, yang overload yang kayak gitu. Terus mengefisiensikan waktu produksi, terus penghematan bahan baku, dan yang terakhir meningkatkan jumlah produksi. Di sini ada kebutuhan sistem mekatronik. Yang pertama, rangka mesin sebagai dudukan seluruh komponen mekanik dan elektronik. Terus ada mesin milling sebagai penggiling daging ayam. Ada mesin mixing sebagai pencampur adonan nugget dengan daging ayam. Terus ada conveyor sebagai jalur yang terdiri dari batang conveyor dan belt conveyor. Terus ada mesin sorting barang untuk adonan yang layak atau tidak. Ada motor arus arah sebagai pemutar alat potong dan conveyor. Wadah cetakan sebagai tempat penampung, cetakan nugget sebagai alat cetak nugget, katrol sebagai penentu kecepatan motor, bak tepung roti, penyiram adonan basah, tempat penggorengan, terus ada timer yang terakhir sebagai penentu waktu pengadukan. Lanjut, di sini ada microcontroller yang diperlukan. Ada Arduino. Arduino adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Arduino sebagai proses data dari sensor dan kemudian mengontrol motor sebagai aktuator penggerak yang berisi program yang mengatur suatu sistem. Lanjut ke kondisi persinyalan. Nah, kondisi persinyalan itu adalah perubahan sinyal output yang didapat dari sensor pada sistem mekatronik yang dibutuhkan ke untuk tahap selanjutnya. Nah, biasanya tuh sinyal output yang didapat dari komponen-komponen lain itu biasanya sangat-sangat kecil, makanya harus diubah, misalnya harus lebih dikuatkan atau diubah tipenya menjadi lebih besar atau ubah bentuknya menjadi digital. Nah, perubahan itu misalnya bisa mengubah ke resisornya, tahanannya, tegangannya, terus bisa juga ngebuat lebih kecil si noise-nya. Nah, buat yang kita pakai itu ada 3, ada protection to prevent damage to the next element. Jadi maksudnya tuh buat meminimalisir bahaya atau panas berlebih buat elemen selanjutnya atau komponen selanjutnya. Yang kedua ada getting the signal into the right type of signal. Itu tuh maksudnya mendapatkan tipe sinyal yang betul. Nah, tipe sinyal yang didapatnya itu kita dapatnya dari sensor proximate. Nah, sensor proximate itu nanti ngeluarin sinyal. Nah, nanti si sinyalnya itu ditransfer ke Arduino, lalu nanti diartiin ini tuh tipe sinyalnya benar atau tidak. Nah, buat yang ketiganya ada getting the right level of signal, itu maksudnya mendapatkan level sinyal yang betul. Jadi contohnya tuh kita kan pakai sensor termosis. Nah, nanti tuh sensor yang dari termosis itu nanti diubah ke sinyal analog, biar bisa kebaca sama komponen lainnya.
Selanjutnya ada konsep rancangan, yaitu skema pembuatan nugget berkarakter. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, input yang dimasukkan ke dalam mesin adalah daging ayam yang sudah digiling bersama adonan. Plan pada mesin pengaduk, kemudian mesin pengaduk ini diatur dan diset oleh timer untuk mengatur berapa lama pengadukan. Kemudian di bagian proses pencetakan adonan ayam terdapat sebuah sensor ketebalan, yaitu sensor proximity yang berfungsi untuk mengetahui ketebalan nugget yang sudah tercetak. Jika ada yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, maka sensor akan memberikan sinyal untuk memisahkan nugget yang sudah tercetak dalam kondisi lulus dan yang tidak lulus. Pada bagian terakhir, ada output yang terdiri dari nugget yang lulus dan tidak lulus. Untuk yang tidak lulus, maka akan dilakukan rework berupa pemasukan kembali ke adonan untuk dicetak kembali. Jadi seperti ini bentuk mesin pencetak nuggetnya. Jadi pertama-tama yang dimasukin ke dalam sini itu si adonan ayam yang udah digiling bersama adonannya. Terus diproses di sini. Nanti ini di layar sini itu berupa angka. Jadi yang sudah output yang udah keluar si pencetakan nuggetnya itu udah berapa, ada muncul di sini. Sudah itu kalau nugget sudah dicetak, diantarin ke bak. Misalnya di bawahnya ada bak yang udah lulus. Kalau yang tidak lulus nanti dimasukin lagi ke si pencetakan nugget ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.